Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita bakal lanjut menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai bibit dan kita bakal berinvestasi lagi ya, men. Kalau kamu lihat di sini aku udah miliki porto sebanyak 202 juta, 7 sekian. Ya udah, kita seperti biasa kita bakal top up aja. Di sini aku udah siapin GoPay 1,1 juta. Mungkin aku bakal top up 1 juta aja ya, men. Seperti biasa aku bakal manfaatin bonus cashbackku. Di sini aku punya 50.000, kita tinggal pencet pakai di sini. Kemudian seperti biasa 1 juta, kemudian kita nyalain cashbacknya dan aku bakal masukin ke Sukor Invest Syariah Sukuk Fund seperti biasa aja ya, men. Ya udah, kita tinggal pencet beli sekarang di sini. Kalau misal udah, kita tinggal saya menyetujui. Kemudian seperti biasa aku bakal bayar menggunakan GoPay-ku. Kita tinggal pencet bayar di sini. Kalau misal kita okein, kita tunggu berapa saat. Pembayaran berhasil. Kalau misal kita back lagi, kita ke home. Sekarang portoku udah bertambah 1 juta rupiah ya, men, menjadi 203 juta, 741.978. Itu ya cara berinvestasi di bibit. Aku encourage teman-teman supaya membiasakan kebiasaan yang baik ini, yaitu kebiasaan menginvestasikan uang kita supaya uang kita bisa bekerja menghasilkan uang lagi untuk kita ya, men. Oke, sekarang seperti biasa aku bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama dari Kak Atsin DR. Bang, apakah masih worth it investasi di bibit SSF tengah isu resesi tahun depan? Nah, jadi kalau misal kamu ngikutin, kan banyak banget isu di luar sana yang menggembar-gemborkan bahwa tahun depan itu berpotensi atau berpeluang menjadi krisis. Tapi sebenarnya kita masih belum tahu ya, men, apakah itu bakal beneran terjadi atau enggak. Tapi tetap alangkah baiknya kita bersiap-siap supaya kalau misal terjadi pun kita siap, kita bisa menggunakan krisis ini sebagai peluang kita. Kamu bisa nonton videoku sebelumnya untuk penjelasan lebih lengkapnya. Kalau misalnya nggak terjadi sekalipun, ya kita tetap bakal aman-aman aja dan kondisi keuangan kita bakal tetap stabil ya, man. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah bibit SSF itu tetap oke, sebenarnya bibit SSF itu merupakan reksadana obligasi ya, man. Obligasi itu dibagi menjadi dua, obligasi pemerintah dan juga obligasi korporat. SSF ini kebanyakan isinya adalah obligasi korporat. Di mana obligasi korporat, kalau misalnya momen seperti itu, misalnya suku bunga naik, mungkin obligasi korporat bisa tetap menghasilkan return, cuman paling nggak mungkin returnnya bisa sedikit lebih menurun dari biasanya. Kalau misalnya reksadana pasar uang, suku bunga naik, itu malah bisa diuntungkan ya, man, dan biasanya bisa mengalami kenaikan return. Nanti bisa aja returnnya mencapai 6% lagi, seperti kalau kamu lihat di masa-masa dulu kan bisa sampai 6% sekian. Jadi kalau misalnya reksadana pasar uang bisa mengalami kenaikan return, reksadana obligasi yang korporat tetap bisa menghasilkan return, cuma mungkin returnnya nggak setinggi biasanya. Nah, kalau misalnya reksadana obligasi yang pemerintah, nah ini yang bisa mengalami sedikit penurunan ya, men. Jadi kalau misal kamu pengen berinvestasi, kamu perlu berhati-hati. Mungkin kita bisa ambil salah satu contoh ya, kalau misal kita lihat Sukor Invest Bond Fund. Ini kan kebanyakan isinya obligasi pemerintah. Nih kamu bisa lihat di sini semua isinya FR. Nih kamu bisa lihat ya, perlahan-lahan mungkin bakal mengalami sedikit penurunan. Dan kalau misal nggak turun pun mungkin bisa stagnan selama beberapa saat ke depan. Jadi ini kalau misal kamu pengen investasi di yang seperti ini, kamu perlu waspada ya, men. Kalau misalnya seperti dana mas stabil, SSF, itu kan obligasi korporat. Dia mungkin bakal bisa tetap mengalami kenaikan, tapi mungkin kenaikannya nggak setinggi biasanya. Seperti itu ya, man. Jadi pastikan kamu berhati-hati dalam menyusun portofolio kamu dalam menghadapi resesi ini. Kamu bisa cek videoku sebelumnya untuk lebih jelasnya gimana cara aku mempersiapkan untuk menghadapi krisis ataupun resesi di tahun depannya. Semoga membantu ya buat Kak Arsinder. Berikutnya dari Kak Papi Blasto mau tanya, Bang, maaf out of topic nih, tentang mesin waktu di reksadana bibit. Apakah hasil yang ditampilkan bisa berubah juga tergantung naik turun harga secara real time? Nah, kalau misalnya kita ngecek salah satu reksadana, katakan mungkin di sini aku bakal cek yang reksadana saham aja deh ya, man. Katakan di sini kalau misalnya kita buka Sukor Invest Equity Fund. Kalau kita scroll ke bagian bawah, kan ini ada fitur yang namanya mesin waktu. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita taruh di masa lalu sekian, uang kita bakal menjadi berapa banyak. Kamu bisa atur di sini rutin per bulan, atau di sini aku bakal mempermudah, aku pencet nabung sekali aja. Nih, katakan seperti ini. Kalau misal kamu pencet nabung sekali 1 tahun lalu di angka 1 juta rupiah. Uang kamu sekarang bakal menjadi 1.188.000. Karena kenapa? Karena selama 1 tahun ini dia mengalami kenaikan sebanyak 18%. Nah, katakan di sini kalau misalnya kita atur jadi 5 tahun. Kalau kamu invest dari 5 tahun lalu, nih kamu bisa lihat kenaikannya 54%, sehingga di sini juga 1.543.000, yaitu mengalami kenaikan 54% sekian ya, man. Nah, mesin waktu ini kan untuk melihat kalau misalnya kita taruh uang di masa lalu, kemudian uang kita kira-kira bisa menjadi berapa di masa depan. Tapi menurut aku ini nggak cocok digunakan untuk semua reksadana ya, men. Karena reksadana yang sifatnya predictable itu hanya beberapa tipe reksadana obligasi dan juga hanya reksadana pasar uang. Dimana kalau pasar uang kan kamu udah tahu returnnya per tahun ya kira-kira segitu, dan ekspektasinya adalah di masa depan bakal menghasilkan yang sama. Reksadana obligasi yang seperti tadi aku bilang, reksadana obligasi yang contohnya korporat, biasanya juga bisa ketebak returnnya bisa sekitar berapa. Tapi kalau misalnya reksadana obligasi yang pemerintah atau misalnya reksadana saham, itu kan sifatnya lebih nggak bisa dipredik ya, men. Nih kamu
kamu bisa lihat, kalau misalnya kita lihat all di sini, nih kamu bisa lihat grafiknya itu kadang bisa naik, kadang turun, kadang bisa naik tinggi lagi, kadang bisa jeblok lagi, kadang naik lagi, kadang turun. Dan kalau misalnya reksadana saham seperti ini, kita lebih nggak bisa prediksi di masa depan. Jadi kalau misalnya kamu lihat di sini, performa di masa lalu itu nggak bisa menjamin performa di masa depannya. Kayak katakan contohnya ini reksadana Sukor Invest Equity Fund. Selama 1 tahun lalu, 1 tahun ke belakang sampai sekarang itu menghasilkan 18%. Apakah 1 tahun ke depan bakal menghasilkan return yang sama? Jawabannya belum tentu. Bisa aja malah minus. Bisa aja returnnya malah lebih tinggi lagi. Atau bisa aja mungkin returnnya lebih rendah dari reksadana pasar uang. Jadi yang namanya reksadana saham itu sifatnya lebih nggak bisa dipredik ya teman. Jadi kalau misalnya mesin waktu ini lebih ke arah dia ngelihat kalau misalnya kita taruh uang berapa tahun lalu, uang kita sekarang jadi berapa. Tapi di masa depannya apakah akan menghasilkan return yang sama dengan perhitungan di masa lalu tadi? Jawabannya adalah belum tentu. Kalau untuk reksadana saham. Kalau untuk reksadana pasar uang, itu mungkin bisa dibilang mirip-mirip ya teman. Bisa dibilang kamu bisa menggunakan fitur ini untuk memprediksi uangnya jadi berapa. Kalau misalnya reksadana obligasi yang korporat, bisa juga karena sifatnya selalu naik dan juga mungkin kita bakal tahu ya teman, returnnya lebih bisa diukur. Kalau misalnya reksadana yang saham, reksadana obligasi pemerintah, itu lebih nggak bisa ya teman. Apalagi reksadana saham itu paling nggak bisa. Nah jadi ini berbanget ya. Ini real time, ini untuk mengukur kalau misalnya kamu taruh uang dari beberapa tahun lalu, kemudian uangnya sekarang bisa jadi berapa. Tapi seperti yang aku bilang tadi, return di masa lalu nggak bisa menjamin return di masa depan ya teman. Itu juga berlaku dengan instrumen-instrumen investasi lainnya. Nggak cuma di bibit ya teman, contohnya di P2P lending juga. Apakah kalau misalnya di masa lalu semuanya nggak ada yang gagal bayar, semuanya berhasil, nanti di masa depan bisa 100% berhasil lagi? Jawabannya adalah belum tentu. Jawabannya return di masa lalu atau performa masa lalu nggak bisa menjamin performa di masa depan. Seperti itu ya. Semoga menjawab ya buat Kak Lavi Jasto. Berikutnya dari angka 7, bener bang, kalau diambil kita jadi lupa atau tidak tahu jumlah sebenarnya tabungan yang sudah ditabung selama ini. Karena nilai pokok sama dengan jumlah kapital plus return yang masih naik turun. Nah, jadi ini bener banget ya. Kalau misalnya buat berinvestasi, apalagi di bibit ini, aku lebih rekomendasi kalau misalnya kamu invest, kamu anggap aja itu uang yang hilang. Jadi di awal kali kamu menerima penghasilan, langsung diinvest sekian, kamu anggap aja itu uang gak ada, sehingga kamu nggak tergoda untuk menggunakan uang tersebut, apalagi kalau dipakai buat jajan atau buat hanya kepentingan kemauan kita aja ya man, bukan kebutuhan kita. Nah jadi ini mindset yang bagus banget ya. Pasti kamu udah mengerti apa itu yang namanya compound interest atau bunga berbunga. Atau kalau misalnya kamu pengen narik pun, mungkin kamu bisa menggunakan fitur yang satu ini ya man, yaitu yang namanya bikin portofolio. Kamu bisa tambah baru di sini, kamu bisa bikin satu portofolio lagi. Mungkin kamu bisa bikin satu porto yang boleh diotak-atik atau satu porto lagi yang nggak bisa diotak-atik. Jadi itu bebas kamu ya man. Cuma kalau prinsipku pribadi adalah kalau misalnya setiap aku menerima penghasilan, langsung 80% aku investasikan, baru sisa 20%-nya boleh aku gunakan untuk apapun, untuk membayar rent, untuk membayar keperluanku, beli makan, beli expense yang lain-lain, dan juga kalau misalnya aku pengen jajan, aku hanya menggunakan proporsi dari 20% tersebut. 80%-nya kemana? Semuanya masuk ke investasi supaya uang tersebut bisa menghasilkan uang lagi untuk kalian. Thanks banget ya inputnya buat angka 7, semoga YouTube channelnya juga bisa terus berkembang. Berikutnya, ini 2 pertanyaan yang mirip-mirip, yaitu Mas, kalau saya udah invest ngambil 1 tahun di saham, itu selama 1 tahun harus terus deposit 100k setiap bulan atau enggak mas? Sama juga dengan pertanyaan dari Kak Ega Wahyu Agustini, yaitu harus nabung rutin ya, bukannya hanya sekali aja. Nah jadi kalau investasi reksadana itu sifatnya adalah fleksibel ya kan. Salah satu keunggulan dari reksadana itu adalah fleksibilitasnya, dimana kamu bisa setor kapanpun, kamu bisa tarik kapanpun. Jadi kalau misal kamu pengen hanya lamsam seperti itu, kayak pengen cuman masukin sekali di awal terus kamu diemin aja, itu sebenarnya juga boleh. Cuma kalau misal kamu pengen menggunakan reksadana saham, aku lebih merekomendasi untuk kamu menggunakan trik yang namanya dollar cost averaging. Jadi kita membeli secara rutin ya. Jadi misalnya kamu udah set setiap tanggal 30 di setiap bulannya kamu bakal beli reksadana sebanyak 5 juta. Ya udah kamu secara rutin beli, bulan Januari beli, Februari beli, Maret beli. Nah, itu akan lebih baik karena kenapa? Karena kita melakukannya secara konsisten, dan juga dengan kita melakukan DCA itu untuk menghindari kita sekali masuk langsung di harga yang tinggi banget ya, teman. Kalau misalnya kita hanya lamsam sekali, ternyata kita salah dan kita belinya di harga yang tertinggi, bisa-bisa bakal butuh waktu lama banget untuk kita bisa menghasilkan return. Sedangkan kalau misalnya kamu beli secara teratur, itu lebih ada potensi kamu bisa mendapatkan EVG price yang lebih rendah. Maka dari itu, DCA ini merupakan teknik yang sangat direkomendasikan buat kamu yang baru pemula dan pengen rutin berinvestasi di bibit ini ya man, dan ingin membangun aset kamu di bibit ini ya man. Ini juga tujuannya adalah meminimalisir resiko, apalagi bagi kamu yang menggunakan reksadana saham yang lebih ada volatilitasnya. Tapi kalau misalnya
misalnya kamu tanya reksadana yang seperti pasar uang atau reksadana obligasi yang naik terus, otomatis kalau misalnya kamu melakukan lump sum langsung taruh dana gede di awal, itu bakal memberikan return yang lebih tinggi ya teman. Sedangkan kalau kamu DCA itu returnnya bisa kalah karena itu nilainya selalu naik. Jadi seperti itu ya. Semoga bisa membantu ya buat Kak Hanif dan juga buat Kak Ega. Kalau misalnya kamu masih bingung, kamu boleh cek ke bagian playlist. Di sana aku udah bahas banyak banget mengenai tutorial investasi di bibit ini. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Kalau misalnya kamu masih bingung, kamu boleh tulis di kolom komentar. Nanti aku bakal bantu jawab di video-video berikutnya. Bagi teman-teman yang baru mulai invest, kamu boleh menggunakan kode referral yang aku tulis di kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus investasi untuk memperbesar portofolio kamu. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.